Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat. Kita bersama lagi di channel sobat-sobat. Kali ini saya kembali mengangkat yang kaitannya dengan Pilpres, pilihan presiden, sobat-sobat. Kita tahu ada 3 paslon yang nomor urut 1, yaitu Bapak Anies Rashid Baswedan yang berpasangan dengan Caimin Muhaimin Iskandar. Nomor urut 2, Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, ya, putra sulung Presiden Jokowi. Dan yang ketiga adalah Ganjar Pranowo berpasangan dengan Profesor Mahfud MD, sobat-sobat. Debat pertama sudah berlangsung. Dari banyak penilaian, ya, baik masyarakat umum dan para ahli, pasangan capres nomor urut 1 unggul, sobat-sobat, ya. Dan saya pribadi menilai ya memang unggul. Bahkan keunggulannya mendekati sempurna, sobat-sobat. Kenapa? Ya karena dari segi penampilan beliau unggul, ya, dengan jas peci yang merupakan ikon dari pemimpin Indonesia sejak Bung Karno. Terlihat ya penampilan seorang Anies Rashid Baswedan sangat layak ya menjadi Presiden NKRI, sobat-sobat. Kemudian dari segi penyampaian ide, ya, penyampaian gagasan sangat runut, ya, sangat masuk akal. Begitu juga ketika dia mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan. Sangat cerdas dan sangat tenang. Dan emosinya juga terkendali. Beliau tidak terpancing dengan provokasi dari lawan debatnya atau dari supporter lawan debatnya, yang kita tahu, sobat-sobat, ya, cawapresnya Prabowo Subianto, yaitu Gibran Rakabuming Raka, itu tak kuat menahan emosi ketika disinggung masalah keputusan MK, sobat-sobat. Dia berdiri dan memprovokasi para pendukung, ya, sobat-sobat. Tetapi Anies tetap tenang, ya, berbicara dengan santun dan sangat elegan, sobat-sobat. Ya, dari ini semua, ya, Bapak Anies Rashid Baswedan sangat layak
menjadi Presiden NKRI. Tidak hanya hal itu, sobat-sobat. Gagasan beliau, ya, apa yang ingin beliau lakukan, ya, ketika nanti insya Allah beliau menjadi presiden, ternyata ya dia menekankan pada menghadirkan keadilan. Dia memikirkan rakyat banyak, bukan hanya segelintir orang. Makanya dia ya berdasarkan jawabannya kepada mahasiswa, dia tidak memprioritaskan melanjutkan pembangunan IKN, Ibu Kota Nusantara di Kalimantan. Dia mengutamakan bagaimana nasib rakyat. Artinya dana yang ya sangat banyak itu, daripada dibangunkan gedung yang menikmati hanya para pegawai, sementara banyak rakyat yang hidupnya masih ya, yang nasibnya masih harus disejahterakan. Antara lain para guru. IKN itu undang-undang, ya? Sudah ditetapkan sebagai undang-undang. Karena itu saya katakan sebagai undang-undang sudah jelas. Sekarang ada sumber daya nih, ada anggaran 400 sekian triliun. Mau dipakai untuk apa? Ya, mau dipakai untuk satu titik yang dimanfaatkan oleh pegawai negeri, oleh ASN yang nanti berada di situ apa? Aparat pemerintah. Aparat pemerintah yang berada di situ, orang yang bekerja untuk negara. Di saat rakyat kita hari ini membutuhkan tambahan puskesmas, membutuhkan tambahan sekolah, anak yang putus sekolah karena kurang sekolah masih banyak. Jadi bukan soal IKN-nya, ini anggaran kita mau dipakai untuk apa sekarang? Hari ini kita masih punya PR begitu banyak yang pada waktu sekarang urgen untuk diselesaikan. Guru honorer kita belum diangkat karena katanya anggarannya kurang. Kenapa anggaran itu tidak dipakai untuk mengangkat guru-guru honorer kita sehingga itu bisa menjadi guru? Jadi bukan soal IKN-nya, ini kita punya anggarannya nih, mau diapakan? Kalau anggaran itu tidak diselesaikan, digunakan untuk urusan yang prioritas, oke? Tapi urusan yang simbolik. Ada di sini, kita semua ikut bangga, kita semua ikut bersyukur, tapi bicara persoalan urgen di negeri ini masih banyak urusan yang harus diselesaikan. Jadi undang-undangnya sudah ada. Tinggal soal kapan kita menuntaskannya, mengikuti kemampuan ekonomi kita. Dan itu yang saya maksud, ada urusan yang urgen. Bagaimana kita menjelaskan pada guru-guru yang tidak diangkat karena kita kekurangan anggaran, pada saat yang sama kita sedang membangun istana untuk dipakai seorang presiden. Selain itu, beliau selalu menepati janjinya. Seperti janjinya, ya, ingin menuntaskan tugasnya sebagai gubernur selama 5 tahun. Dan ini dia buktikan. Ada tawaran, beberapa kali tawaran untuk menjadi capres atau cawapres. Tetapi karena masa tugasnya sebagai gubernur DKI belum tuntas, belum selesai, beliau menolak. Artinya beliau ini sebenarnya orang yang tidak tergiur dengan jabatan. Lalu kenapa dia ingin menjadi presiden? Karena dia ingin menghadirkan keadilan dan mensejahterakan rakyat Indonesia tanpa kecuali. Nah, jadi sobat-sobat, sekali lagi saya katakan, Bapak Anies Rashid Baswedan sangat layak menjadi
Presiden NKRI. Dan mudah-mudahan ini juga keinginan sebagian besar rakyat Indonesia. Rintihan-rintihan kaum tertindas. Rintihan-rintihan kaum yang mengalami ketidakadilan. Nah, semoga Allah mendengarkan keinginan dan rintihan-rintihan tersebut. Dan Bapak Anies Rashid Baswedan menjadi presiden dan Bapak Muhaimin Iskandar menjadi wakil presiden. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatum qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.